Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. Wa an Yazid bin Hayyan qala انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمرو بن مسلم إلى زيد بن أرقام رضي الله عنهم فلما جلسنا إليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حدثتكم فقبلوا وما لا فلا تكلفونيه ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده قال ومن هم قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس قال كل هؤلاء حرم الصدقة قال نعم رواه مسلم وفي رواية ألا وإني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله وهو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة. Dari Yazid bin Hayyan, dia bercerita, aku dan Husain bin Sabrah serta Amr bin Muslim pernah pergi ke kediaman Zaid bin Arqam radhiyallahu anhum. Setelah kami duduk di dekatnya, Husain berkata kepadanya, wahai Zaid, sesungguhnya engkau telah memperoleh kebaikan yang banyak, di mana sebab engkau sempat bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengar ucapan beliau, juga berperang bersama beliau, dan juga mengerjakan sholat di belakang beliau. Sungguh engkau telah mendapatkan kebaikan yang melimpah. Beritahukan kepada kami, wahai Zaid, apa yang pernah engkau dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Zaid pun berkata, wahai putra saudaraku, yakni keponakanku, demi Allah, usiaku ini sudah lanjut, serta aku telah lama ditinggal oleh beliau, dan aku telah lupa sebagian dari apa yang aku hafal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, apa yang telah aku sampaikan kepada kalian, terimalah dengan baik, dan apa yang tidak dapat aku sampaikan, janganlah kalian menuntutnya dariku. Selanjutnya Zaid pun mengungkapkan, pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di tengah-tengah kami, di tengah sumber air yang dikenal dengan sebutan Khumum, yang berada di antara Makkah dan Madinah, untuk menyampaikan khutbah. Beliau menyampaikan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memberikan nasihat dan peringatan. Sesudah itu beliau bersabda, amma ba'du, ketahuilah wahai manusia sekalian,
Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia biasa yang hampir datang utusan Rabbku, yakni malaikat maut, dan aku harus memenuhi penjemputannya. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal yang berat. Pertama adalah kitabullah, yakni Al-Quran, yang di dalamnya penuh dengan petunjuk dan cahaya. Maka ambil dan peganglah dengan teguh kitabullah itu. Beliau memerintahkan agar selalu berpegang teguh kepada kitabullah dan menganjurkan untuk dapat memahaminya. Lalu beliau bersabda, dan kedua, ahlul baitku, yakni keluargaku. Aku benar-benar mengingatkan kalian akan Allah tentang ahlul baitku. Aku ingatkan kalian akan Allah tentang ahlul baitku. Husain berkata kepada Zaid, wahai Zaid, siapakah ahli bait beliau? Bukankah istri-istri beliau termasuk ahlul bait beliau? Zaid pun menjawab, istri-istri beliau termasuk ahlul baitnya. Tetapi ahlul bait yang dimaksud adalah orang yang diharamkan menerima sedekah, yakni zakat sesudah beliau wafat. Siapakah mereka itu? Tanya Husain lebih lanjut. Zaid pun menjawab, mereka adalah keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, dan keluarga Abbas. Husain bertanya, mereka semua itu diharamkan menerima sedekah? Zaid pun menjawab, iya. Hadis riwayat Muslim. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ketahuilah sesungguhnya aku tinggalkan bagi kalian dua hal yang berat. Salah satunya ialah kitabullah, yang ia merupakan tali Allah. Barang siapa yang mengikutinya, berarti dia berada dalam petunjuk. Dan barang siapa yang meninggalkannya, berarti dia berada dalam kesesatan. Subhanallah jemaah. Dalam hadis ini kita melihat bagaimana semangatnya para sahabat menyampaikan kebenaran. Dan bagaimana semangatnya para tabi'in untuk mengunjungi para sahabat Nabi. Ini ceritanya Yazid bin Hayyan, ya, seorang tabi'in berangkat bersama Husain bin Sabrah dan Amr bin Muslim, bertiga mereka berangkat ke rumahnya Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam ini termasuk salah satu sahabat yang mungkin disebut junior, ya. Ketika perang Uhud, umur dia belum 15 tahun. Sehingga dia ketika mau perang Uhud nggak boleh ikut sama Nabi SAW karena masih terlalu kecil. Dan Zaid bin Arqam ini adalah sahabat Nabi yang menyampaikan kepada Nabi SAW ucapan dedengkot orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, sebagaimana Allah ceritakan di surat Al-Munafiqun, dia mengatakan, la irraja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adhal. Kalau nanti kita pulang ke Madinah, maka orang yang mulia akan mengusir orang yang hina. Zaid ketika dapat mendengar, ini dalam perjalanan perang ini, atau dalam mereka hendak pulang ke kota Madinah. Jadi perjalanan pulang ke kota Madinah. Zaid bin Arqam dengar. Karena cintanya dia kepada Nabi SAW, maka dia sampaikan kepada Nabi SAW. Akhirnya ketika Nabi dengar berita itu, dipanggillah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul bersumpah. Ya, orang-orang munafikin gampang banget bersumpah. Dia bersumpah mengatakan kalau Zaid bin Arqam ini berdusta. Ini sudah Zaid akhirnya sedih. Karena gak punya bukti lain dia. Dia aja yang dengar. Akhirnya turunlah firman Allah di surat Al-Munafiqun itu, yang membenarkan Zaid dan mendustakan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika turun ayat itu, akhirnya Abu Bakar dan Umar ini ingin memberikan kabar gembira. Abu Bakar, subhanallah ya, bagaimana semangatnya Abu Bakar yang sudah tua untuk memberikan kabar gembira kepada Zaid yang masih muda. Rebutan sama Abu Bakar sama Umar. Akhirnya Abu Bakar dulu yang sampai ke tempatnya Zaid bin Arqam, dan Umar mengatakan, aku gak akan bisa mengalahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu datang Nabi SAW memegang telinganya Zaid, mengatakan, wafat udhunuka ya gulam, kupingmu ini benar kupingmu ini. Jadi gak salah wahai bocah. Itu Zaid bin Arqam. Ketika Zaid kedatangan para tabi'in yang mau belajar ilmu, kita lihat bagaimana pujian tabi'in. Kita kalau tahu keutamaan para sahabat Nabi, ya. Bagaimana Husain mengatakan, laqad laqita ya Zaid khairan kathiran. Ya Allah Zaid, engkau ketemu berjumpa dengan banyak kebaikan. Kebaikan yang pertama, engkau melihat Rasulullah SAW. Gimana jemaah? Mungkin suatu hari kita dapat memandang wajah Nabi alaihi salatu wassalam.
yang kita setiap sholat mengatakan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian wasami'ta hadithahu, melihat Nabi, engkau mendengarkan sabda-sabdanya. Wa ghazawta ma'ahu, engkau berperang bersama Nabi, belain Nabi SAW. Wa sallaita khalfa, engkau jadi makmumnya Nabi SAW. Engkau benar-benar mendapati kebaikan yang banyak. Zaid, ini muqaddimah, murid meminta ilmu dari gurunya, dia puji dulu gurunya ini. Engkau ya Allah Ustaz, engkau gini. Lalu setelah itu muridnya minta diajarin. Hadithna ya Zaid, ma sami'ta min Rasulillah SAW. Kasih kami ilmu ya Zaid, apa yang kau pernah dengar dari Nabi SAW. Lalu Zaid, karena sudah tua, Zaid minta udzur. Masya Allah, dia panggil tuh murid-muridnya, ya bna akhi, wahai anak saudaraku, demi Allah sudah tua aku ini. Udah kejadian-kejadian itu udah lama, hadis-hadis Nabi itu udah lama ya, dan aku lupa beberapa hal yang dulu aku ingat gitu dari Nabi SAW. Maka aku akan sampaikan kepada kalian yang aku masih ingat gitu loh. Yang tidak ya udah jangan dipaksa. Oh subhanallah syamah. Lalu disinilah Zaid bercerita tentang hadis ini dikenal dengan hadis Ghadir Khum. Itu orang-orang Syiah pada hafal semua. Bahkan mereka punya perayaan Idul Ghadir, perayaan hari raya Ghadir, yaitu tentang mata air ini. Karena di situ Nabi SAW berceramah, mengingatkan kepada mereka tentang apa yang beliau tinggalkan, memberikan nasihat. Salah satunya beliau mengatakan, aku meninggalkan dua hal yang berat. Yang pertama adalah kitabullah. Ingat Quran jamaah, jangan ditinggali. Jangan kemudian engkau sibuk dengan handphone, dengan bacaan-bacaan yang lain. Kemarin Ramadan kita sibuk membuka Al-Quranul Karim, mengaji dan mengkajinya. Fihil huda wan nur. Di situ tuh ada petunjuk dan cahaya. Tatkala manusia hidup dalam kegelapan dan ingin cahaya, di situ ada cahaya. Fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bi. Kalian ambil dan pegang. Ada orang ngambil nggak dipegang, lepas. Ada ngambil nih, ini ngambil sesuatu, ngambil aja. Ketika ngambil tidak dipegang erat-erat, maka dia akan lepas. Berpegang teguh. Lalu Nabi SAW benar-benar menyuruh orang untuk mengkaji kitabullah, untuk mempelajari kitabullah. Dan ini sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Allah mengatakan tentang Al-Quranul Karim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu kitab gak ada keraguan di dalamnya, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Cuma sayangnya banyak di antara kita yang belum bertakwa, sehingga untuk menerima petunjuk Al-Quran itu dikasih tahu gak mau tahu. Kasih tahu tuh jalannya lurus belok kiri, tapi belokannya itu tajam dan jalannya ya banyak bebatuan. Tapi berangkatlah nih orang, lihat bebatuan, lihat jalan yang lurus, ternyata jalan yang lurus yang belok kanan itu lebih halus. Sudah anasan cari jalan yang bagus, cari jalan yang bagus tapi nggak sampai ke tujuan. Apa gunanya? Maka antum lihat ada orang-orang ketika menuju ke sebuah tempat, dia jalan di jalan yang berat, susah, butuh perjuangan. Kalau kasih tahu, kok lewat sini mas? Nggak ada jalan lain kecuali ini. Begitu pula nggak ada jalan lain menuju surga Allah Azza wa Jalla kecuali Al-Quranul Karim, kitabullah. Nabi mengingatkan dengan Quran. Ini kejadian tahun 10 Hijriah. Jadi Nabi pulang dari haji. Karena tahun ke-11, ya kira-kira Muharram Safar Rabiul Awal ya, 2 bulan setelah itu, kira-kira 2 bulan lebih lah, Nabi alaihissalatu meninggal dunia. Lalu Nabi mengingatkan para sahabat, wa ahla baiti, dan tolong jaga, aku mengingatkan kalian agar bertakwa kepada Allah tentang keluargaku. Jangan disakiti keluarga Nabi SAW. Mereka kerabat, jaga. Waktu pembahasan tentang berbakti kepada orang tua, di antara bentuk kebaktian anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia adalah berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh abah dan ibunya. Sekarang nih, Nabi udah meninggal dunia, tapi Nabi punya keluarga, punya anak keturunan. Maka diingatkan, tolong perhatikan kondisi mereka, hormatin dan hargai mereka. Kemudian di sini Husain bertanya, waman ahlu baitihi ya Zaid? Siapa kalau gitu ahlu baiti? Bukankah istri-istrinya termasuk dari ahlu baiti? Seakan-akan udah mulai muncul benih-benih Syiah ini muncul, yang mereka mulai mengkhususkan keluarga Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib,
keluarganya Ja'far, keluarganya Aqil, keluarganya Abbas. Mereka sama istri-istri Nabi mulai nggak suka muncul. Maka tanya Husain, bukankah istri-istri Nabi dari keluarganya? Qala nisa'uhu min ahli baiti. Ya, istri-istrinya termasuk keluarga Nabi SAW. Yang kita perlu hormatin dan hargai mereka. Jadi kalau ada orang-orang Syiah yang mereka mengingatkan hadis ini ya, bahwasanya ini berkaitan dengan keluarga Nabi aja istri-istrinya nggak masuk keluarganya Nabi SAW. Bahkan istri-istri Nabi di dunia itu istri-istri Nabi di akhirat nantinya. Sehingga kita tahu istri-istri Nabi setelah meninggalnya Rasulullah SAW haram menikah kembali. Mereka berpuluh-puluh tahun sampai tua nggak menikah. Karena mereka jadi istri Nabi nanti di sana. Zaid mengatakan iya termasuk keluarga Nabi. Walakin ahlu baitihi man hurima shadaqah. Tapi ada ahlu bait yang berbeda. Yang mereka diharamkan sedekah, mereka nggak boleh terima sedekah. Zakat itu nggak boleh. Itu ausakhun nas, zakat itu yang kotor. Harta-harta yang kotor yang dikeluarkan dari manusia untuk membersihkan harta mereka. Dikeluarkan. Maka keluarga Nabi nggak boleh. Hadiah Nabi terima. Tapi sedekah enggak. Terus keluarga Nabi dapat khumsul khumus. 1/5 dari 1/5 hasil rampasan perang. 1/5/1/5-nya hasil rampasan perang. Mereka dapat itu. Iya. Bukan 1/5 dari penghasilan rakyat. Karena ada kelompok-kelompok, sekte-sekte yang mengambil dari orang untuk menyetor kepada mereka 1/5. 1/5 dari harta rampasan perang. 1/5/1/5-nya lagi. Taib, sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Anfal tentang itu. Kemudian siapa mereka? Mereka disebutkan keluarganya Ali, keluarganya Aqil, keluarganya Ja'far, keluarganya Abbas. Mereka semua adalah yang diharamkan menerima sedekah. Jamaah rahimakumullah. Itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.